Perkenalkan, saya Loisa Carla dari Fakultas Psikologi dengan NIM 2021 0701135. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang surat lamaran pekerjaan dan juga kurikulum vitae. Hal pertama yang harus kita tahu yaitu apa sih itu surat? Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang dituju. Nah, surat ini terbagi-bagi menjadi beberapa jenis, dan jika menurut sifatnya, surat terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk memenuhi kepentingan pribadi sang penulis dan bersifat kekeluargaan. Yang kedua, surat resmi pribadi. Surat ini dibuat oleh perorangan atau individu, namun melibatkan hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, maupun instansi secara resmi dan memiliki kop surat dalam penulisannya. Yang terakhir adalah surat niaga. Seperti namanya, surat ini dibuat oleh sebuah instansi atau penjual yang melibatkan proses jual beli barang. Nah, seperti yang sudah saya bilang pada awal video, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Menurut Riyadna, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pelamar atau pencari kerja yang dikirimkan kepada perusahaan atau instansi dengan harapan mendapatkan jabatan atau pekerjaan yang dituju. Terdapat 2 jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan kurikulum vitae atau riwayat hidup, dan jenis kedua adalah surat lamaran yang terpisah dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam jenis surat pertama, kurikulum vitae atau riwayat hidup terletak pada bagian isi dari surat tersebut. Pada jenis surat lamaran yang kedua, kurikulum vitae atau riwayat hidup dikirimkan sebagai lampiran surat tersebut. Seperti surat resmi lainnya, surat lamaran pekerjaan juga memiliki struktur penulisan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Bagian ini terletak pada sisi pojok kanan halaman surat. Pastikan tempat dan bulan pada bagian ini. Pada bagian ini diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya ada tujuan surat. Tujuan yang dimaksud adalah kepada siapa dan di mana surat ini akan ditujukan. Jika Anda tidak mengetahui nama dari pimpinan atau HRD yang Anda tuju, Anda bisa menuliskan seperti yang Anda lihat di layar, yaitu kepada yang terhormat pimpinan atau HRD, tempat di mana Anda ingin melamar. Dan di bagian ini dapat Anda lengkapi dengan alamat lengkap dari perusahaan tersebut. Jika Anda tidak mengetahui alamat lengkap dari perusahaan tersebut, Anda cukup menuliskan kota di mana perusahaan tersebut ada. Bagian selanjutnya adalah bagian paling penting dari surat lamaran pekerjaan, yaitu isi surat. Karena dalam bagian ini Anda memperkenalkan diri Anda dan maksud dari penulisan surat ini. Pengenalan diri Anda dapat ditulis melalui biodata singkat di isi surat. Seperti yang bisa kita lihat di layar, penulis menuliskan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan terakhirnya. Jika Anda mau, Anda juga dapat menuliskan status pernikahan Anda di sini. Apa Anda belum menikah ataupun sudah menikah. Dan jika relevan dengan posisi yang Anda inginkan, seperti pramugari, Anda dapat juga mencantumkan berat dan tinggi badan Anda di bagian surat yang ini. Selanjutnya adalah maksud Anda mengirimkan surat tersebut. Dalam contoh yang ada di layar, dapat kita ketahui bahwa sang penulis melamar sebagai kolektor di PT Suzuki Finance Indonesia. Nah, dalam bagian ini, Anda dapat juga melengkapkan dengan dari mana Anda tahu mengenai lowongan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah bagian lampiran. Di bagian ini, Anda menjelaskan
berkas-berkas apa saja yang Anda lampirkan bersama surat ini agar menunjang diri Anda. Dalam contoh, kita dapat melihat bahwa sang penulis melampirkan surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, surat keterangan berbadan sehat, dan juga pas foto ukuran 3 kali 2 cm sebanyak 2 lembar. Selanjutnya adalah bagian penutup. Nah, di bagian ini Anda dapat mengucapkan rasa terima kasih dan juga harapan Anda kepada Bapak Ibu pimpinan atau HRD yang Anda tuju. Bagian terakhir adalah bagian tanda tangan. Jangan lupa memberikan salam penutup di bagian ini. Selanjutnya, kurikulum vitae atau riwayat hidup. Kurikulum vitae atau riwayat hidup berisi gambaran singkat tentang diri sang pelamar. Dalam kurikulum vitae terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan juga keterangan lain seperti skill atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh sang pelamar. Terdapat 2 jenis CV yang sering digunakan model dewasa ini. Yang pertama adalah creative CV. Seperti namanya, creative CV merupakan CV yang dibuat dengan menonjolkan kreativitas sang penulis. Dapat melalui warna, gambar, bentuk, maupun tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Creative CV ini biasanya digunakan pelamar untuk melamar ke tempat-tempat ke perusahaan-perusahaan yang tergolong tidak terlalu besar, ataupun ke posisi-posisi yang berhubungan dengan kreativitas seperti graphic designer, event organizer, atau posisi-posisi lainnya. Nah, yang kedua adalah CV ATS friendly. CV ATS atau ATS merupakan sistem yang digunakan oleh HRD atau pemimpin perusahaan untuk membantu menyortir CV-CV yang masuk. Biasanya yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk perusahaan besar. Karena menggunakan sistem, CV yang dikirimkan harus simple dan tidak terdiri oleh warna-warni yang banyak ataupun bentuk-bentuk yang kreatif seperti CV yang sebelumnya. Agar CV kalian lolos dari sistem tersebut, ada kata kunci dan juga format yang harus ditulis dalam CV Anda. Selanjutnya, isi dari CV. Apa saja yang perlu Anda cantumkan sih dalam CV Anda? Yang pertama tentunya data pribadi ataupun biodata singkat. Bisa kita lihat di layar bahwa CV yang kita gunakan sebagai contoh memberikan informasi mengenai nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan juga alamat tempat tinggal. Selayaknya surat laporan sebelumnya, jika memang relevan dengan posisi yang kalian tuju, seperti pramugari, kalian dapat menambahkan tinggi dan berat badan dalam data pribadi ini. Selanjutnya adalah bagian tentang saya. Di bagian ini, Anda dapat sebuah paragraf singkat maupun kalimat singkat mengenai diri Anda. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan. Nah, di riwayat pendidikan ini dapat kita lihat juga di contoh di layar, penulis menuliskan tahun dan instansi dan jurusan di mana ia menempuh pendidikan terakhirnya. Dan juga dapat dilengkapi dengan nilai terakhir yang ia dapatkan. Selain pendidikan formal, Anda juga dapat mencantumkan pendidikan non-formal yang pernah Anda ikuti. Contoh pendidikan non-formal yang bisa Anda cantumkan seperti kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa lainnya, maupun kursus-kursus yang lagi-lagi relevan dengan posisi yang Anda tuju. Selanjutnya adalah pengalaman kerja. Nah, di bagian ini, Anda dapat mencantumkan tempat Anda bekerja, tahunnya, dan di bagian apa Anda bekerja. Jika Anda ingin melengkapi, Anda juga bisa mencantumkan tanggung jawab atau maupun proyek-proyek yang pernah Anda ikuti. Jika Anda merupakan mahasiswa atau Anda belum pernah
bekerja sebelumnya, Anda dapat mencantumkan mata kuliah maupun pelajaran yang relevan. Selain itu, Anda juga dapat mencantumkan pengalaman organisasi. Yang terakhir adalah keterangan lain. Dalam keterangan lain ini, Anda dapat menuliskan skill-skill maupun kemampuan-kemampuan lain yang Anda miliki yang dapat menunjang diri Anda. Seperti kemampuan berbahasa, teknologi apa saja yang Anda kuasai. Nah, yang terakhir saya akan memberikan sedikit tips untuk Anda tentang pengiriman surat lamaran kerja maupun CV. Di era modern ini, kebanyakan perusahaan meminta para pelamar untuk mengirimkan surat lamaran atau CV melalui email. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat Anda mengirimkan email kepada pemimpin atau HRD perusahaan tersebut. Satu, usahakan Anda mengirimkan CV pada saat jam kerja sang HRD ataupun pemimpin. Yang kedua, pastikan kolom subjek di email Anda terisi dengan nama dan posisi yang Anda tuju. Jangan biarkan itu kosong. Dan yang tiga adalah hal yang paling penting, pastikan file yang Anda kirimkan kompatibel untuk device manapun yang akan recruiter gunakan. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa.